Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rosida Wahyuni. Saya adalah mahasiswa semester 6 di jurusan PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran ujian akhir semester Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Kamalul Imam Billah. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa juga sebagai seorang guru atau sebagai guru GTT ya. Di sini saya belum menjadi pegawai negeri. Nah, saya sebagai guru GTT di sini mengampu mata pelajaran yang dengan namanya adalah PKWU, Pendidikan Kewirausahaan. Nah, untuk di sini kewirausahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kewirausahaan khusus putra dan kewirausahaan khusus untuk putri. Saya mengajar kewirausahaan khusus putri. Di sini mengajarkan tentang berbagai macam pendidikan tata boga. Lebih tepatnya untuk masak-memasak dan sejenisnya. Di sini bukan hanya mengajarkan untuk masak-memasak saja, namun saya di sini juga mengajarkan bagaimana cara kita mengelola sebuah masakan untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan talent-talent yang tidak hanya menghasilkan makanan saja. Nah, saya di sini selain guru tata boga, saya juga memegang laboratorium memasak juga yang pastinya ya dengan dipenuhi berbagai macam peralatan untuk memasak. Saya ngajar di sini mengajar dari mulai kelas 1 hingga kelas 3. Karena kita menganut sistem belajar 12 tahun, maka penyebutannya bukan kelas 1 atau kelas 3, namun penyebutannya adalah kelas 10, 11, dan kelas 12. Di sini saya mengajar semua kelas 10, 11, dan 12. Namun di sini sistemnya berbeda dengan sekolah yang lain. Saya mengajarnya yaitu dengan cara khusus kelas putri, karena di MA Riyadhatul Thalabah sudah mengenal yang namanya pemisahan gender, di mana kelas putra dan kelas putri diajar oleh guru-guru yang berbeda. Kelas putra diajar oleh guru khusus untuk mata pelajaran putra, putri diajar untuk mata pelajaran putri. Namun ada beberapa kelas juga yang merupakan kelas campuran. Karena di sini kelas campuran, biasanya itu kelas campuran akan berisi anak laki-laki dan perempuan yang istimewa. Kita tidak dapat mencampur siswa sembarangan. Nah, untuk kelas khusus putri saya yang pegang, sedangkan kelas untuk khusus putra ada guru lain yang mengajarkan. Nah, untuk pengenalan saya dan lembaga, posisi saya di dalam lembaga seperti tadi, saya sebagai guru tidak tetap atau guru GTT ya di sini. Di dalam lembaga kami juga diberikan akses seluas-luasnya oleh kepala lembaga untuk melakukan pengajaran terhadap para peserta didik. Nah, lalu kemudian di sini saya mengajar di MA Riyadhatul Thalabah Sedan, Rembang, Jawa Tengah. MA Riyadhatul Thalabah itu sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam yang terletak di daerah yang memiliki keberagaman suku, berbagai macam budaya, berbagai macam hal-hal yang berbeda, terutama pada pekerjaan orang tua dari siswa kami. Karena kami terletak di daerah pesisir, di mana pesisirnya itu langsung menghadap terhadap gunung. Jadi di sini siswa-siswa kami atau peserta didik kami itu mulai dari siswa yang nelayan dan berbagai macam siswa-siswa dengan pekerjaan yang tidak dapat kita definisikan di sini. MA Riyadhatul Thalabah sendiri itu adalah sebuah yayasan, di mana yayasan tersebut itu diketuai atau di bawah naungan lembaga yang namanya Lembaga Riyadhatul Thalabah. Lembaga Riyadhatul Thalabah
didirikan pada tahun 1943. Nah, MA Riyadhatu Tholabah itu merupakan salah satu dari lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Riyadhatu Tholabah. Kami di sini memiliki mulai dari taman bermain atau sering disebut dengan KB Riyadh. Nah, setelah KB kami memiliki MI Riyadh. Setelah MI Riyadh kami memiliki MTS, kami memiliki MA Riyadh, memiliki Pondok Pesantren Riyadhatu Tholabah, memiliki Madrasah Diniyah Riyadhatu Tholabah, di mana kami semua menjadi guru-guru berada di dalam satu naungan sebuah yayasan besar yang namanya Yayasan Riyadhatu Tholabah. Nah, Yayasan Riyadhatu Tholabah ini sendiri adalah sebuah yayasan yang cukup tua, sehingga kami di sini sudah memiliki banyak pengalaman yang insya Allah dapat membawa anak-anak menjadi lebih baik. Lembaga di sini memiliki struktur kelembagaan yang pasti. Yang pertama adalah ketua lembaga, di mana ketua lembaga di sini adalah pemimpin tertinggi di lembaga kami. Dan kemudian setelah ketua lembaga ada yang namanya strukturnya ketua kelembagaan, di mana di sini MA Riyadh, MTS Riyadh, MI Riyadh itu memiliki ketua lembaga-lembaganya masing-masing. Dan di sini ketua lembaga, atau kalau orang lain menyebutnya sebagai kepala madrasah ya. Kepala madrasah MA Riyadhatu Tholabah di sini yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya lembaga MA Riyadhatu Tholabah dan keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga MA Riyadhatu Tholabah. Nah, untuk pertanggungjawaban MA Riyadhatu Tholabah itu sendiri ada di bawah ya ketua yayasan. Pada pada periodik tertentu mereka atau kami melakukan rapat pertanggungjawaban kepada ketua lembaga kami. Di bawah kepala madrasah itu ada yang namanya wakil kepala lembaga atau wakil kepala madrasah. Di sini sering disebut sebagai waka. Waka di sini bukan satu orang dan membawai semua kegiatan kepala lembaga, bukan. Tapi di sini waka itu terdiri dari berbagai macam waka. Contoh, waka khusus untuk kurikulum, waka khusus untuk kesiswaan, waka khusus untuk lembaga-lembaga yang lain. Setara dengan waka itu ada yang namanya KTU atau Ketua Tata Usaha. Ketua Tata Usaha di sini pekerjaannya adalah sebagai pengaturan atau mengatur jalannya lembaga yang berhubungan dengan surat menyurat atau kegiatan-kegiatan tata usaha yang lain. Sedangkan ketua lembaga bekerja sebagaimana apa yang menjadi pertanggungjawabannya. Contoh, waka kurikulum, maka beliau bertanggung jawab terhadap jalannya kurikulum di lembaga kami. Kepala lembaga di sini memberikan dukungan penuh kepada waka untuk menjalankan tugasnya. Biasanya waka memiliki beberapa wakil-wakil untuk menjalankan kegiatannya. Ya, seperti kepala waka, asisten waka, atau di sini contohnya waka kesiswaan, maka wakanya memiliki beberapa asisten-asisten yang bertugas untuk membagi kegiatan-kegiatan kesiswaan. Lalu di bawah ada waka itu terdapat guru-guru seperti saya. Guru di sini bertanggung jawab penuh terhadap pembelajaran di sini, dan kami diberi fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kami. Untuk kegiatan-kegiatan kami, biasanya kami memang selain diberi fasilitas-fasilitas juga kami diberi keterangan. Misal contoh, apa sih yang akan Anda butuhkan, maka Anda harus lapor kepada pihak waka untuk urusan surat menyurat atau apapun yang lainnya. Jadi di sini guru hanya bertugas untuk mengajar siswa dan
bertugas sebagai pengatur siswa. Bagaimana jalannya kelas, bagaimana jalannya pengajaran, bagaimana jalannya pendidikan. Guru di sini tanggung jawab penuh terhadap pengajaran tersebut. Nah, lalu kemudian ada staf administrasi. Staf administrasi lembaga di sini juga bekerja seperti biasa ya, mengurusi surat menyurat di bawah KTU atau kepala TU. Lalu ada untuk urusan kebersihan, ada bapak-bapak, kalau sekolah lain sering menyebutnya dengan seperti tukang kebun atau bapak tukang bunga atau apa lain sebagainya. Nah, itu ada pekerja sendiri dan ada juga pekerja yang khusus untuk bersih-bersih. Bersih-bersih di sini seperti contohnya membersihkan piring-piring yang setelah kami gunakan untuk makan ataupun gelas-gelas yang lain. Nah, itu ada petugas kebersihannya sendiri. Selain itu juga petugas kebersihan ini menjaga kebersihan sekolah yang lain, seperti contohnya menjaga kebersihan kamar mandi, menyapu atau membersihkan ruang-ruang guru ataupun ruang-ruang kepala lembaga. Itu semua ada staf-stafnya sendiri di sini. Nah, bagaimana sebuah lembaga tidak akan bisa disebut sebagai sebuah lembaga tanpa adanya problematika atau permasalahan yang terjadi di dalam lembaga-lembaga kami. Nah, problematika yang pertama yaitu keberagaman siswa. Karena kami itu berada di lingkungan yang sangat heterogen ya. Di sini itu di mana daerah kami daerahnya adalah daerah laut, di mana laut itu langsung menghadap ke pegunungan. Jadi siswa kami itu anak-anak dari nelayan, anak-anak dari petani, pengusaha, ataupun mungkin pejabat daerah atau pengusaha-pengusaha yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Di sini mereka perbedaan latar belakang ini menyebabkan perbedaan budaya ya, menjadikan perbedaan suku. Di dalam perbedaan ini, kami mengakui ada banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk mengajar mereka. Karena mereka itu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Mereka memiliki sumber daya yang berbeda dengan orang tua yang berbeda. Bahkan sedikit perlakuan kami mungkin dapat diartikan perlakuan yang kasar. Namun ada beberapa orang tua siswa yang mengatakan kami terlalu lembek. Dan itu sangat menjadi problematika yang sangat ya lumayan sensitif untuk akhir-akhir ini. Ketika kami melakukan sebuah tindakan, misal ada siswa yang terlambat. Nah, ketika siswa terlambat ini kita sering ya sedikit dengan nada tinggi. Nah, orang tua ada yang berkata, "Bu, kok anak saya cuma diomongi kayak gitu ya tidak mempan. Orang di rumah biasanya saya langsung ngambil sapu atau mungkin mengambil apa atau mungkin dengan yang terbiasa dengan perlakuan yang sedikit lebih keras, mereka menganggap kami terlalu lembek. Sementara untuk orang-orang yang terbiasa dengan pengajaran yang halus, mereka merasa bahwa kami ini sedikit kasar terhadap anak-anaknya. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti contoh yang sudah ya, seperti contoh guru dilaporkan ke kantor polisi karena kekerasan atau apa, itu salah satu penyebabnya adalah karena memang orang tuanya tidak terbiasa dengan pengajaran yang suara nada sedikit agak tinggi ya. Nah, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Di semua lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga apapun yang namanya keterbatasan sumber daya itu sudah pasti ada. Contoh kami di sini kekurangan guru pada bidang olahraga. Kenapa guru bidang olahraga kami kurang? Karena bisa jadi karena kemarin ada salah satu guru olahraga yang pindah. Perpindahan ini karena adanya program penerimaan PNS itu ya, penerimaan PNS dan guru akhirnya kita kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Nah, ini sudah menjadi
masalah klasik untuk semua kelembagaan, di mana kami kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten di bidangnya. Yang kedua yaitu kekurangan sumber daya pada bidang fasilitas. Sudah tidak usah dibahas lagi. Di sini fasilitas sudah pasti kurang. Karena apa? Kita memiliki siswa yang sangat besar, sangat banyak. Contoh untuk kursi. Kursi itu memiliki masa penggunaan yang terbatas. Terus lagi fasilitas-fasilitas yang ada hubungannya seperti teknologi, wifi, kadang kita lemot ya. Bahasa kita sering menyebutnya dengan lemot. Karena apa? Terlalu banyak pengguna. Sedangkan kapasitas kami biasanya kami ketika pada jam-jam sibuk itu pasti sinyal internet itu agak menurun dayanya. Yang biasanya kita lancar ketika jam-jam tidak jam pengajaran, maka pada saat jam pembelajaran itu sudah pasti turun kecepatan download kami. Lalu kekurangan guru yang berkualitas itu sudah pasti. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan kami dan bagaimana pengembangan siswa. Namun kami akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa meskipun kami kekurangan pada teknologi, kami berusaha untuk menutupi kekurangan kami dengan hal-hal yang lainnya. Perubahan zaman. Perubahan zaman yang sangat cepat dan sangat berbeda antara penyesuaian orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Karena pola pengajaran, pola pendidikan dari model zaman, ada yang sering menyebutnya itu ya generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Strawberry atau gen-gen apalah ini penyebutannya ya. Di sini kami akan sangat kesulitan karena perubahan dari bagaimana pola pendidikan mereka pada setiap generasi itu menghasilkan anak-anak yang sangat berbeda. Sementara kami harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Dan selain itu, masyarakat itu memiliki tren-tren yang agak lain ya. Salah satunya adalah adanya tren artis yang mungkin sedang viral. Contoh, tren artis yang sedang viral itu seperti artis pada sinetron tertentu ya. Nah, ternyata pada sinetron tersebut itu membawa dampak yang sangat besar. Contoh dandanan. Pada sinetron tertentu dandanannya menor, maka anak-anak kita cenderung mengikuti. Kenapa kok kita tidak dandan seperti itu, ternyata cantik. Nah, cantik ini agak mengurangi esensi kita sebagai pengajar dan anak yang sedang belajar. Maka pengajaran-pengajaran di sini, perubahan zaman ini sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana kelanjutan pengajaran kami. Dan selain itu, ada pengaruh dari orang tua ya, keterlibatannya pada pendidikan. Ada orang tua siswa yang merasa bahwa guru terlalu tegas sehingga harus begini dan begitu. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri. Dan upaya yang kami lakukan adalah sering-sering melakukan mediasi kepada orang tua, kepada stakeholder yang ada di lingkungan kami. Lalu untuk guru-guru dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan tadi pada permasalahan kami ya. Yang pertama, permasalahan pada keberagaman siswa. Kami berusaha menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya kami. Cara kami mengatasi adalah dengan mengganti. Kami mengganti apa yang seharusnya memang harus diganti karena memang keterbatasan kami. Perubahan zaman, kami berusaha untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan zaman. Namun tetap ada garis-garis yang harus kami patuhi ya, karena ada perubahan-perubahan yang cocok dan tidak cocok untuk generasi kami. Generasi-generasi pendidikan tidak boleh, misal contoh baju terlalu seksi. Nah, untuk kami mau generasi apapun baju terlalu seksi tidak boleh masuk ke madrasah. Keterlibatan orang tua di sini memang lumayan mengganggu karena orang tua meminta kami untuk begini, untuk begitu. Nah, untuk di sini kami lebih banyak berbicara, lebih banyak mediasi terhadap orang tua dan stakeholder yang lain ya. Kami di sini juga
berusaha supaya kami itu tetap dapat mengajar anak-anak, namun orang tua juga merasa puas terhadap hasil-hasil yang kami berikan. Nah, tujuannya beberapa inovasi yang saya lakukan ketika saya sebagai guru pengajar di sini ya. Rancangan inovasi yang pertama yaitu yang jelas saya melakukan inkubasi bisnis ya. Inkubasi bisnis ini di sini saya lakukan pada kelas 12 semester awal. Kenapa? Karena di sini mereka sebentar lagi akan terjun langsung ke masyarakat. Inkubasi di sini yaitu saya lakukan dengan mengembangkan program bisnis yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka untuk mendapatkan dukungan dari mentor-mentor dan sumber daya yang telah ada. Dan sumber daya dan mentor-mentor di sini harus mengikuti seleksi dari kami. Apakah mentor-mentor tersebut layak atau tidak. Dan program inkubasi bisnis ini biasanya anak-anak itu akan saya berikan yang namanya project pembuatan. Misalkan anak-anak punya ide pembuatan apa, lah dari sini langsung kita lakukan program yang kedua yaitu pelatihan kewirausahaan, di mana kami mengadakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup topik-topik yang lumayan sangat sensitif pada peningkatan hasil kinerja anak-anak. Nah, di mana kami misalkan karena saya produknya Tata Boga berurusan dengan makanan, maka anak-anak akan saya ajarkan bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara mengolah produk dengan baik, benar, dan yang pastinya diminati oleh masyarakat. Selain itu bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara atau tampilan-tampilan yang cantik yang diminati oleh masyarakat itu seperti apa. Nah, di sini pelatihan kewirausahaan ini diberikan pada semester 1. Nah, di sini selain saya mengajar sendiri, biasanya saya sering melibatkan orang lain. Contoh, pelaku UMKM lokal. Di sini sering diminta untuk datang ke madrasah sebagai mentor peserta didik di sini. Lalu kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan industri. Nah, yang ini sudah pasti ya. Ketika kita sudah memiliki produk-produk yang mumpuni, produk-produk yang memiliki nilai daya jual yang tinggi, maka di sini peranan industri UMKM lokal kami menampung daya jualnya. Dan yang pasti koperasi siswa kami selalu menerima kami dengan lapang dada, dengan tangan terbuka kami diterima dan produk-produk kami dipasarkan dan kami diberi kritik dan saran yang mumpuni bagaimana untuk meningkatkan kinerja anak-anak. Selain acara kewirausahaan tersebut, ide bisnis yang kami berikan kepada anak-anak ini juga akan kami lakukan yang namanya business competition atau kompetisi bisnis. Nah, di mana bisnis anak-anak ini kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan mereka bagaimanakah produk-produknya, bagaimana kualitasnya, bagaimana cara jualnya, bagaimana daya beli masyarakat terhadap mereka dan cara mereka mengatasinya. Maka bisnis kompetisi ini akan sangat cocok untuk mereka berlatih di masyarakat. Di sini kami juga melibatkan berbagai macam atau berbagai orang seperti beberapa stakeholder ya, siswa, guru, industri dari pelaku usaha, dan para orang tua yang jelas sangat mendukung program kami. Manfaat dari program yang saya lakukan adalah yang satu, meningkatkan kemampuan siswa dalam berwirausaha dan mengembangkan ide bisnis kreatif yang inovatif. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan mereka di dalam mengelola bisnis dan tantangan asli yang harus mereka hadapi itu seperti apa. Lalu membangun jaringan kerjasama dengan para investor-investor atau pelaku usaha di sekitar kami. Dengan demikian, program PKWU kami, Tata Boga kami mendapatkan persetujuan penuh dari kepala lembaga dan
stakeholder yang memberikan pengaruh kepada kami. Dan alhamdulillah program yang saya buat ini sudah berjalan tahun ketiga. Dan hasilnya adalah beberapa siswa yang berjualan di daerah kami, seperti membuka lahan bisnis, contoh jualan es, jualan makanan. Hampir semuanya itu adalah alumni-alumni kami yang kompetitif, yang memiliki daya jual dan daya saing yang insya Allah mereka amanah dalam penjualannya. Nah, di sini potensi keberhasilannya sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena kami sudah menghasilkan banyak para pejuang-pejuang nafkah yang mungkin ada beberapa siswa yang mungkin memang kurang beruntung dengan suaminya yang kurang mampu atau bagaimana, dan siswa kami tidak hanya tolah-toleh atau tidak hanya menunggu bagaimana sih kok uang saya tidak cukup, kok uang suami tidak cukup. Nah, kami mengantisipasi bahwa siswa kami tidak hanya berpangku tangan dan menunggu transferan. Insya Allah kami menghasilkan anak-anak yang memiliki semangat juang pada keluarganya. Di sini para perempuan diajarkan untuk berjuang ya, bukan hanya karena memang mencari uang, tapi juga mencari bagaimanakah mereka untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, tanpa meninggalkan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari rancangan PKWU yang saya buat, kompetisi bisnis ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam berwirausaha dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif. Dengan kerjasama yang baik antara kami, terus antar sesama siswa, antara guru juga harus mendukung semua program, dan yang pasti koperasi dan UMKM yang ada di sekitar. Dalam program ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola bisnis dan menghadapi tantangan asli di dalam dunia kerja. Harapan yang saya sangat taruh pada anak-anak adalah bagaimana mereka itu menjadi entrepreneur yang sukses, menjadi seorang kewirausahawan yang sukses, bukan hanya wirausaha yang menghasilkan uang saja, tetapi mereka menjadi wirausaha yang memiliki empati tinggi terhadap tetangga-tetangganya. Bagaimanakah jika seandainya mereka sudah sukses, mereka harus merangkul keluarga, mereka harus merangkul tetangga, teman, dan semuanya. Dan ini tidak dapat kita pandang sebelah mata. Karena apa? Karena zaman sekarang gender sudah bukan lagi menjadi halangan untuk sukses. Program ini dapat menjadi contoh pelatihan untuk masyarakat lain, karena program ini insya Allah dapat menjadi salah satu solusi supaya masyarakat itu tidak hanya berpangku tangan dan pusing saja untuk menghadapi masyarakat yang memang mungkin kurang mampu, tapi kami tetap berusaha untuk berjuang. Rancangan inovasi untuk program PKWU Tata Boga ini dengan membuat kompetisi bisnis dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa ya, dan berwirausaha mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan mencoba untuk merefleksikan diri, memang bagaimana sih seorang siswa itu yang baik itu seperti apa. Dan semoga apa yang saya lakukan ini dapat membantu anak-anak untuk tidak hanya berpangku tangan, dan apa yang saya lakukan ini semoga menjadi berkah untuk semuanya, tidak hanya untuk anak-anak saya saja, tetapi juga dapat menjadi berkah untuk semua. Dan alhamdulillah potensi dan anak-anak itu sangat besar sebetulnya ketika kita dapat menerapkannya pada hal-hal yang positif. Karena anak-anak pada zaman sekarang itu mau tidak mau memang harus mengakui bahwa persaingan itu ada, dan persaingan itu nyata dan akan mulai mereka jalani ketika mereka sudah tidak lagi menjadi siswa-siswa kami.
Dan mereka, saya harapkan semoga mereka tetap sukses dengan apa yang mereka perjuangkan. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mengajar kepada kami semua di kelas, terutama bagaimana cara menjadi pengelola lembaga selanjutnya, dan semoga Bapak selalu sehat nggih, Pak Kamal. Terima kasih. Semoga amal jariah ini menjadi amal jariah Bapak. Terima kasih nggih, Pak. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah, dan bismillah semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan Bapak dan dengan teman-teman yang lain dalam keadaan yang insya Allah menjadi lebih baik untuk keimanan kita, untuk kondisi sosial ataupun bahkan kondisi keuangan kita ya Pak ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.